Jadi mari kita pelajari tentang musibah. Pertama, musibah ini tidak lebih dari sanggupan. Dipergilirkan, maka dia diselesaikan dengan risk management. Bagaimana kita memanage risiko. Misalnya kita satu komplek di Wisma Asri ini, musibah itu si A lagi kena, si B lagi nggak kena, si C nggak kena, si D nggak kena. Giliran si B kena, A, C, D nggak kena. Giliran si C yang kena, A, B, D nggak kena. Giliran si D yang kena, A, B, C nggak kena. Begitu kaidah musibah. Untuk itu apa? Diselesaikan lewat ta'awun dan takabur, kerjasama, risk management, manajemen risiko. Inilah asuransi asli Islam. Ya. Asuransi asli Islam adalah bagaimana kita bersama-sama menangani risiko kita. Kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang ditimpa oleh musibah dia berkata, semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Musibah itu juga dari Allah, akan kembali ke Allah. Virus corona itu adalah dari Allah dan kembali ke Allah. Kenapa kita langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena itu doa, ya Allah segera kembalikan, segera pulangkan, segera selesaikan. Mungkin gak banyak di antara kita yang sekarang ini mengulang-ulang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun agar segera dia pulang kepada Allah itu. Ya. Kemudian ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu juga prinsip dalam menghadapi musibah. Makanya tadi saya katakan, kalau Allah ingin ngasih manusia kemudahan, caranya gimana? Dikasih kesulitan. Karena kalau dikasih satu kesulitan, minimal kemudahan itu dapat 2, 3, 4, 5, bisa saja satu kesulitan 100 kemudahan itu bisa. Yang jelas yang pasti hukumnya adalah kesulitan itu Allah batasi, kemudahan itu tidak Allah batasi. Jadi jangan-jangan kita sekarang sedang mendapatkan karunia kemudahan yang luar biasa dari Allah. Lewat apa? Lewat COVID-19 ini. Minimal istri saya senang banget loh. Suami yang jarang pulang sekarang di rumah melulu gitu ya, alhamdulillah ya. Bersama penyakit ada obatnya. Ini juga prinsip kita dalam menghadapi musibah. Kalau kita rajin makan durian, menghadapi mabuk durian itu caranya gimana? Masukin air minum ke kulit durian itu, ke cangkangnya, lalu gosok-gosok sedikit supaya getah durian itu bercampur dengan air itu, lalu diminum dari cangkangnya langsung. Itu obatnya. Gitu. Kadang-kadang saya malu ya dengan seorang non-muslim yang bernama Carol Rogers, seorang pakar pertanian, tapi dia desainer salah satu terapi psikologi yang sangat terkenal ya, client center terapi. Dia berani bilang gini, setiap orang yang punya masalah, dia punya bibit untuk menyelesaikannya sendiri. Dahsyat, itu beriman banget itu sebenarnya. Setiap orang yang punya masalah, dia sebenarnya punya bibit untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk itu, ya, tolong tumbuhkan, jangan tanamkan. Nah, itu bahasa dia yang paling keren ya. Tumbuhkan, jangan tanamkan. Karena itu orang pertanian, jadi bahasanya gitu, bibit, tumbuh, tanam, gitu ya. Tapi dia sangat terkenal di dunia psikologi ya. Makanya kita juga mesti belajar ya, jangan sampai terjadi gangguan-gangguan profesi lah. Ini wilayahnya para dokter, Anda ulama gak usah tercampur. Offside, please. Saya sering dianggap offside ngomongin yang bukan wilayah saya. Anda kan ustaz, ini gara-gara saya dipanggil ustaz, ini siapa yang salah awalnya nih? Sejak saya dipanggil ustaz itu gak boleh bicara sains sekarang. Saya dosen filsafat ilmu, saya periset di Kemenristek, tapi nggak boleh sekarang bicara sains. Saya juga penggiat statistik, gara-gara ustaz. Kalau saya bilang dalam sains berlaku kaidah, ilmu itu rumahnya satu, pintunya banyak. Makanya yang pertama kali bikin psikotes itu pakar teknik elektro namanya Thurston, yang bikin terapi psikologi terkenal tadi namanya Rogers. Rumahnya satu, pintunya banyak. Nah jadi ya, bersama penyakit itu memang ada obatnya. Dalam dunia psikologi juga gitu. Orang lagi punya masalah, dia sebenarnya juga punya bibit untuk memecahkan masalahnya sendiri. Makanya jangan dikasih ajaran, biarin aja tumbuh bibitnya. Makanya kalau dalam kelainan center terapi itu lucu deh. Pak, saya punya masalah.
Oh kamu punya masalah, gitu doang. Saya lagi stres. Oh kamu lagi stres. Stres kenapa? Ya lagi nggak punya duit. Oh nggak punya duit. Udah gitu doang ngomongnya, itu terapisnya. Oh gitu. Jadi dia kayak ucapin pantul, dipantulin lagi, pantulin. Biar dia nyelesain masalahnya sendiri. Jadi dipantul terus. Kemudian prinsip musibah adalah bersyukur jangan kufur. Itu prinsip ada musibah. Bersyukur jangan kufur, sehingga kita bisa melihat sisi baik dari segala peristiwa. Wa ista'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu mendeklarasikan, jika kalian bersyukur aku tambah, jika kalian kufur azabku amat pedih. Lihatlah semuanya dalam perspektif dan positif. Yang menarik nih kalimatnya memang kasih sayang Allah ya. Ketika Allah bicara syukur, Allah menggunakan kata kami loh. Tapi waktu bicara syukur, Allah menggunakan kata aku loh. Coba deh. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan kami tambahkan, kami ya. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur, inna azabi, sesungguhnya azabku. Giliran mengazab aja Allah ogah-ogahan banget kayaknya. Kenapa ya? Itulah kasih sayangnya. Begitu syukur akan kami, dia dengan segala kekuasaannya ingin memberikan tambahan. Tapi jika kalian kufur, sungguhnya azabku. Allah serius banget memberikan karunia buat orang yang bersyukur, tapi ogah-ogahan menghadapi orang yang kufur seakan-akan kan kayak gitu ya. Ya ini kasih sayang dia itu kayak gini. Cobalah lihat segalanya dari sisi yang positif. Karena bagaimanapun prasangka kita itu akan diamini oleh Allah, diamini oleh para malaikat, diamini oleh kehidupan. Prasangka kita terhadap anak-anak kita juga sama gitu loh. Jangan sampai diamini lah ya. Kita butuh sultanan nasiro, kita butuh kekuatan yang menolong untuk menghadapi kehidupan ini, menghadapi musibah ini. Makanya ada doa Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik, keluarkan aku dari ke tempat keluar yang baik ya Allah. Berikan aku dari sisimu kekuatan yang menolong, constructive power, kekuatan yang menolong. Doa yang selama pandemi saya tetap baca ya. Kenapa ya? Saya jujur ngaku deh sekarang ya, saya jarang di rumah kok selama pandemi, jalan melulu. Tapi jalan dari hotel ke hotel ya. Di hotel lalu saya 5 hari bertapa ngedesain tertentu, di hotel lagi bertapa desain tertentu. Saya alhamdulillah, jadi gini ceritanya, ini saya jujur cerita nih ya. Saya begitu menghadapi pandemi secara manusiawi saya takut. Karena apa? Kerjaan saya kan ngomong di depan orang, Maisa saya kan kayak gini nih. Tiba-tiba pandemi, bayangkan ya, mati gaya, saya sepi order. Bukan sepi order, memang nggak ada order sama sekali. Sehingga saya punya ketakutan. Lalu saya telepon klien-klien perusahaan saya, tolong saya bisa nggak dikasih kerjaan mendesain program tertentu. Saya dulu desain sistem HRD dulu sebelum menjadi konsultan pendidikannya. Dapatlah 4 desain. Gak taunya sesudah itu yang offline pindah ke online. Ya Allah, sih jadi kelabakan. Kelabakan menerima karunia Allah. Saya kira saya bakalan mati rezeki, beneran deh. Gak taunya kemarin nih. Tadi kemarin pagi saya di Bojonggede jam 1 harus online. Jam 3 online lagi. Jam setengah 8 online lagi. Nah, ini hari ini ada satu yang saya batalkan ya dari Bung Sriwijaya online. Saya nggak nyangka, saya kira cuma tadi pagi doang di sini, nggak tahunya kan siang juga. Allah pemilik obatnya, diantaranya adalah Al-Quran sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan diturunkan dari Al-Quran itu apa-apa yang berupa obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Obat itu dari Allah. Berikutnya saya ingin sampaikan konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya dalam menghadapi musibah. Hidup itu hanyalah perputaran singkat. Musibah itu juga perputaran singkat. Musibah itu dari Allah dan akan kembali pada Allah.
maka segera kembalikan dia pada Allah. Sering-sering mengucapkan innalillah. Ya Allah, pulangkan dia, ya Allah, pulangkan COVID-19 ini, ya Allah, pulangkan COVID-19 ini, ya Allah. Kita sendiri segera kembali kepada Allah. Rojiun, rujukan kita itu Allah, referensi kita itu Allah. Begitu ada COVID-19 langsung cari referensi Allah, bukan referensi kedokteran ya, bukan textbook kedokteran, coba tarik referensi dari Allah. Buka hati, bukan buka textbook. Saya tadi cerita tentang bagaimana saya menangani insomnia ya. Saya menangani insomnia itu selalu dengan feeling kamu takut mati. Kenapa? Yang saya buka itu kisah Khalid bin Walid, soalnya bukan textbook psikologi. Kemudian kisah Khalid bin Walid ya, orang takut mati itu, orang insomnia itu takut mati. Dan ternyata benar, hampir semua kasus insomnia yang saya tangani itu adalah orang yang takut mati. Kalau kita mau membuka, merujuk, rujukan, referensi, to refer. Rojiun itu artinya to refer. Referensi kita adalah Allah. Seandainya referensi saya psikologi, saya rasa nggak banyak materi juga yang saya keluarkan selama pandemi ini. Saya kan udah keluarin yang pertama materi yang di sini itu dulu tauhid kebencanaan ya, tauhid kebencanaan, terus kemudian mendidik adversity intelligence, kemudian yang selama saya share selama pandemi ini ya, yang mungkin agak spektakuler adalah agile education ya, pendidikan yang agile, yang penuh dengan agility, yang tangkas, pendidikan yang tahan segala cuaca, tahan segala musibah ya. Kemudian tauhid di after pandemic. Saya tanggal 30 akan melaunching konsep remote bonding and familiarity. Bagaimana melakukan bonding tapi dari jarak jauh. Kita belum kenal sama murid kita ya, karena pandemi. Padahal kita mesti membimbingnya. Kebetulan ini murid baru, gimana sih melakukan bonding sama murid baru yang belum pernah ketemu sama kita. Kalau murid lama yang udah pernah ketemu mah gampang gitu. Ini murid baru dan seterusnya. Kalau kita mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, merujuk, menjadikan Allah sebagai reference ya, maka sekali kembali pada Allah. Penyakit dari Allah, obatnya dari Allah, ditimpa oleh Allah, diangkat oleh Allah. Selalu begitu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu logikanya adalah hidup hanyalah perputaran singkat. Musibah dari Allah, kembali kepada Allah, maka segera kembalikan kepada Allah, dan kita pun segera kembali kepada Allah, menjadikan Allah sebagai referensi kita. Penyakit dari Allah, obatnya dari Allah, ditimpakan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Ya memang polanya begitu selalu. Musibah artinya, musibah itu asobat ya, timpaan. Musibah itu artinya timpaan, sesuatu yang menimpa gitu. Bicara tentang musibah, bicara tentang sabar, dan dikatakan makna sabar itu adalah satu, tadi udah sempat disebutkan ya, tak lemah mental, tak lemah fisik, tak lemah aktivitas. Fama wahanu lima asobatum fisabilillah wa ma dhaufu wa mastakanu. Tidak lemah mental. Apa itu lemah mental? Wahan itu adalah cinta dunia, takut mati. Kita kalau udah takut mati ya sudah, ya daya tahan tubuh kita, imunitas kita menurun ya, penyakit mudah masuk. Tapi kalau kita berbahagia, happy, adrenalin kita meningkat, dopamin kita meningkat, serotonin kita meningkat. Orang yang berbahagia itu lebih kebal terhadap penyakit. Di dunia psikologi sudah diskusi. Kamu lihat keanehan nggak? Saya lihat, saya bilang apaan? Jawa Barat kenapa kemudian praktis cuma sedikit ya korban COVID-19 nya, karena mereka berbatasan dengan Jakarta. Udahlah sedikit, yang kena juga cuma Bekasi, Depok yang gede, karena nempel sama Jakarta. Coba daerah-daerah lain. Padahal jumlah penduduk Jawa Barat ini terbesar di Indonesia. Dan analisis teman-teman psikologi nggak jauh berbeda. Orang Jawa Barat itu nggak bodor, suka bercanda, rileks, santai, happy, kumaha engke. Itu yang membuat dia lebih sehat. Bandelnya jangan ditanya, udah tahu disuruh di rumah jalan.
Tapi saya juga pernah bilang kok, kalau ada perang biologis, Indonesia ini termasuk yang paling selamat. Kenapa? Bandel dan joroknya bikin dia sehat. Tapi orang-orang terdidik kan marah aja. Kamu udah capek-capek di rumah, kamu jalan-jalan, seakan-akan kerjaan kamu jadi sia-sia. Stay at home kamu jadi sia-sia. Kalian ini bandel apa sih? Gitu-gitu ya. Ya watak bangsa ini, style bangsa ini kayak gini. Bangsa ini juga punya sebuah kearifan. Ya siapa yang akan takut coba? 40.000 orang yang terinfeksi dari 271 juta. Satu per berapa? Saya udah ngitung. Yang terinfeksi itu dari 43 desa di Indonesia, satu terinfeksi. Siapa yang takut coba? Jadi kalau sekarang ada 40.000 ya, itu sama saja satu dari 43 desa di Indonesia itu satu orang terinfeksi. Sekarang yang meninggal itu jumlahnya 2.000-an. Itu artinya dari sekitar berapa itu saya pernah hitung ya, dari sekitar 2.000-an desa di Indonesia satu meninggal artinya. Siapa lagi juga ketakutan. Ini saya bukan bikin anggap remeh ya, saya bicara dalam dampak angka terhadap psikologi masyarakat. Gitu. Satu dari sekarang ini ada 55,1 kelahiran di Indonesia diperkirakan selama 2020. Diperkirakan selama Januari sampai April, selama Februari sampai Mei itu kelahiran di Indonesia itu ada sekitar kalau nggak salah berapa ya 2,9 atau berapa saya lupa. Sementara yang meninggal itu 2000-an gitu ya. Itu kan sama saja gugur satu tumbuh sekian ribu gitu. Jadi secara psikologis ini membuat bangsa ini jadi nggak takut apa-apa gitu ya. Bukan gugur satu tumbuh 1.000 lagi, gugur satu tumbuh sekian ribu gitu ya. Semuanya saya katakan memang perlu pendekatan yang Indonesian style banget ya menghadapi kasus-kasus kayak gini nih. Gimana bangsa Indonesia ini dia juga punya kearifan untuk merasa bahwa aman-aman aja lah gitu. Saya waktu di Ciamis ya jalan ke alun-alun pakai masker, itu nggak ada satu yang pakai masker. Saya jadi panik sendiri rasanya. Itu di Ciamis di alun-alun saya jalan-jalan malam hari udah ya. Kisah sabar. Contohnya adalah kesabaran, contoh keluarga Ibrahim. Itu contoh kesabaran. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Niscaya kau akan mendapati aku golongan orang-orang yang sabar. Ya abadi al-mantuk man satajiduni insyaallah minasabirin. Sikap sabar terhadap perintah Allah itu yang menyebabkan kemudian ternyata Ibrahim Ismail nggak jadi mati, digantikan sama kibas. Jadi ayah bunda sekalian, daripada kita penuh dan ketakutan, mendingan kurbankan anak kita. Keberanian dan kesabaran untuk berani mengorbankan anak kita, insya Allah anak kita itu akan diganti oleh seekor kibas. Jadi kibasnya yang kena COVID lah jadi kita ya, bukan anak kita. Akikahkan mereka dan hayati hakikat akikah itu. Akikah itu seperti mengorbankan Ibrahim, mengorbankan Ismail itu. Nah, menghadapi tantangan ke depan, yang diminta oleh agama adalah khudhu hidrakum fanfiru. Siap-siap, dipersiapkan, dilatih, dimatangkan, lalu maju, bukan ngumpet. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awin firu jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, persiapkanlah, lalu majulah, sebagian-sebagian atau sekalian. Ini ayat tentang perang sebenarnya. Khudhu hidrakum. Jadi nggak boleh ya tiba-tiba maju tanpa persiapan. Nggak boleh juga persiapan aja nggak maju-maju. Nggak boleh. Dua-duanya mesti dijalanin. Apa mesti kita lakukan? Satu, bersiaplah. Oh, sebentar kita ajaran barangkali anak kita akan bersekolah. Oke, persiapan. Kenapa? Dia punya kebutuhan eksistensial untuk bergaul dengan teman-temannya. Jangan sampai ya kemudian dia sehat fisik tapi terganggu jiwa. Sudah ini kita juga akan pengen
fisiknya sehat, nggak kena penyakit, tapi terganggu jiwa. Kenapa? Aktivitas sosial adalah kebutuhan eksistensial sangat penting pada jiwa manusia. Saya pernah nonton film Castaway dari Tom Hanks. Tiba-tiba terjerumus ke dalam sebuah pulau tanpa penghuni, nggak punya teman, tempat ngobrol, nggak ada tempat sosialisasi. Tapi karena memang ada kebutuhan eksistensial, terpaksa lah sebuah bola voli dia cat kayak orang, ya dikasih jerami kayak punya rambut. Tiap hari harus ngobrol sama bola voli, kalau nggak gila dia. Hati-hati anak kita sehat nggak, sakit nggak, gila iya gitu loh. Dia berdialog tiap hari sama bola voli itu. Sampai ketika rakitnya udah selesai, dia kemudian mencoba mencari pertolongan, dia bawa bola volinya kan ikutan. Rupanya di tengah lautan dengan ombak yang sangat besar, bola volinya itu lepas, nangis kayak anak kecil itu. Tom Hanks dalam film itu ya, dalam film Castaway. Tapi memang itu betul banget. Ini kebutuhan eksistensial. Benar-benar kebutuhan kemanusiaan, bukan sekedar kebutuhan fisik gitu ya. Nah, gitu. Bermuhasabahlah, antisipasilah. Coba muhasabah itu artinya melakukan kalkulasi ya. Analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, tantangan, peluang, dan segala macam analisis kira-kira apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ya. Di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Oh kalau TK ya barangkali masih belum bisa diajar disiplin. Kalau anak TK nggak dimasukkan dulu ke sekolah nggak apa-apa. Anak SD, anak SD, yang namanya anak SD itu age of discipline and rule. Ini adalah usia disiplin dan peraturan anak SD ya. Yang model-model begitu udah bisa didisiplinkan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Jadi kita bermuhasabah, kemudian antisipasi apa yang mungkin terjadi. Kalau memang perlu anak itu dibawakan hand sanitizer segala macam, silakan dibawakan gitu ya. Berikhtiar ya, berikhtiar, berlatih. Aku takut anakku itu nggak bisa pakai masker secara disiplin, ya sudah dilatih. Ada kok anak-anak yang bahkan disuruh melepas maskernya nggak mau. Kenapa? Kebetulan maskernya itu Spiderman. Disuruh lepas nggak mau, karena mereka senang dengan superhero. Orang kalau memang mau beristihad serius, ada aja ide untuk mengatasi masalah-masalah kayak gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang totally dedicated untukku akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Akan ada banyak jalan, gak ada matinya kalau kata orang Betawi. Jadi bisa kenapa enggak? Kalau jaga jarak gimana? Kita bikin permainan jaga jarak. Nah, mari berbaris antara kamu dengan teman kamu, tapi dipisahkan oleh balon besar ya. Tolong kamu bergerak bareng-bareng. Syaratnya satu ya, balonnya nggak boleh jatuh. Kalau jaraknya terlalu lebar itu balonnya akan jatuh. Tapi juga balonnya nggak boleh pecah karena jaraknya terlalu mepet gitu ya. Coba berjalan sambil balon itu terkena dada dan punggung yang di depan. Kemudian tapi juga nggak boleh lepas, tapi nggak boleh pecah. Itu latihan jaga jarak. Wah, anak-anak sekarang itu nggak bisa diam, berisik mulu, tangannya bergerak. Bisa dilatih nggak? Bisa tuh. Lalu apa? Main petak umpet. Yang namanya ngumpet itu dua hal yang dilakukan manusia. Gak boleh ngomong, gak boleh bergerak. Itu namanya ngumpet. Bisa nggak? Bisa ternyata dalam permainan petak umpet. Yang ngomong ya ketahuan lah, bergerak ya ketahuan lah. Yang namanya ngumpet gak boleh ngomong, gak boleh bergerak. Kata siapa? Anak-anak gak bisa dididik, gak bisa dilatih. Siapkan bekal secukupnya. Berbekallah. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ceritakan, ini ajaran takwa pada anak. Nah, percaya diri anak ya. Minta tolong sama Allah, minta kesehatan sama Allah. Nah, rajin-rajin berdoa sama Allah. Allah Maha Penolong. Nah, terus manusia ini sehat kok. Allah berikan kekuatan pada anak-anak kecil. Ada loh, anak itu jatuh dari pohon, dia cuma lecet-lecet doang, namanya juga anak kecil, lentur dan sebagainya. Kita cerita lah, mengajarkan ketakwaan. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan dia rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupkan.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Saya takwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya kemudahan atas permasalahannya. Ya. Siapkan bekal secukupnya, maju bukan mundur atau bersembunyi, maju. Khudhu hidrakum, siap-siap maju. Nggak boleh siap-siap nggak maju-maju, atau maju nggak pakai persiapan, itu konyol gitu. Jadi yang diminta pada kita itu memang untuk maju. Dari dulu dalam teori pendidikan sudah seringkali mengatakan bagaimanapun imunisasi lebih bagus daripada sterilisasi. Sudah sering ngomong ya, imunisasi. Dan ternyata dalam kesehatan juga sama, imunisasi itu lebih penting daripada sterilisasi. Meningkatkan imunitas dengan buah, vitamin D gitu aja lah. Anak-anak kita itu berjemur. 90% korban COVID-19 di Indonesia itu mengalami defisit vitamin D. Kan lucu, ini negeri penuh dengan cahaya matahari loh. Kok bisa defisit ya? Iya, kebanyakan at home barangkali ya, jadi kurang vitamin D-nya, kurang sinar mataharinya gitu loh ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah anakmu bukan Tuhan kecilmu. Jangan sampai kita perlakukan dia itu udah kayak Tuhan kecil gitu ya. Memang dia harta yang luar biasa, tapi kalau kemudian kita menjadi parno terhadap keselamatan dirinya, itu repot. Mereka sang raja, bukan Tuhan kecil. Mereka sangat kuat dan lentur, sangat lentur. Mereka adalah kurban kita kepada Allah. Persiapkan mentalnya, persiapkan mentalnya, karena mental ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan. Didik disiplin, kesehatan, imunitas, dan taat pada protokol. 7-12 sangat memungkinkan, karena ini adalah usia disiplin, usia peraturan demi peraturan. Makanya permainan anak-anak itu kental dengan macam-macam peraturan ya, karena mereka lagi hobi peraturan. Semua permainan petak umpet atau namanya bentengan, segala macam semua sama ya. Didik survival dan bela diri. Makanya ya Islam itu selalu mengatakan sebelum anak 10 tahun nggak dibedakan lagi perempuan. Didik survival, didik bela diri, didik memanah, didik menunggang kuda ya, didik berenang. Nggak dibedakan lagi perempuan ya, karena pendidikan di bawah 10 nggak beda lagi perempuan. Di atas 10 baru mulai dibedakan. Pergaulannya pun mesti dipisah lagi perempuan di atas 10. Laki-laki udah mulai belajar cari nafkah, perempuan tentang kelola rumah tangga dan sebagainya ya. Iringi mereka dengan doa dan lindungi mereka dengan sodako. Ada hal yang menarik bahwa alhamdulillah bangsa ini selama COVID-19 ini rajin bersodako. Itu yang menyebabkan kenapa bagaimanapun sebenarnya kalau bicara jumlah kecil di Indonesia ini kecil. Oh sekarang tertinggi, lebih tinggi dari Singapura. Ya jelaslah penduduk Singapura berapa juta, penduduk Indonesia berapa juta. Masa kacau nih, bahaya kenapa? Lebih tinggi dari Singapura sekarang, aneh banget bandingannya sama Singapura. Udah tahu Singapura penduduknya cuma 5 jutaan. Singapura aja tinggi, sepulau, kita 271. Tapi saya juga membaca ya secara ilmiah, fenomena ini fenomena acak ya. Amerika ini lagi parah-parahnya, Amerika Serikat. Udah gitu demo lagi rampet banget, demonya seluruh kota. Tapi sesudah demo tidak ada pertumbuhan COVID-19 di Amerika Serikat. Kalau pakai logika itu kan terjadi pelonjakan dahsyat. Makanya secara ilmiah saya mengatakan ini very hypothetical, terlalu hipotesis ini ada apa ini. Dan kita diminta untuk beriman pada hipotesis. Bagi saya ini sebagai seorang ilmuwan, saya heran diminta beriman terhadap hipotesis. Karena baik besar maupun arahnya itu masih kacau sekarang tuh kalau diteliti secara. Kebetulan saya hobi utak-atik statistik, asik soalnya. Gitu ya. Kacau pulanya. Sementara yang namanya sains terikat kepada kaidah hukum. Pertama, postulate of natural kind, segalanya mesti punya pola. Yang kedua, postulate of permanency, harus permanen. Jika polanya adalah air dipanaskan akan mendidih, besok juga harus dipanaskan mendidih.
Di India juga air kalau dipanaskan mendidih, dan di Amerika air kalau dipanaskan juga mendidih. Postulat yang ketiga adalah postulat of determinism, ada hubungan sebab akibat. Pola-pola prinsip-prinsip sains ini di COVID-19 tidak terjadi. Sebagai saintis wajar dong saya banyak bertanya. Cuma lucunya gitu, Ustadz nggak boleh bertanya, ini wilayah sains katanya gitu. Ya Allah, saya ini seorang saintis gitu ya. Orang aja iseng manggil saya Ustadz gitu. Saya ingat pertama kali yang manggil saya Ustadz itu Ustadz Hari Santosa gitu. Nah, ya udah sekalian, nah ini gambaran kita ya, bagaimana hidup secara pandemi, secara bertauhid akan kembali justru ke kehidupan yang senormal-normalnya. Bahkan ada tulisan justru yang dulu tuh yang abnormal. Masa mau aja makan di minum teh di Starbucks 44.000, modalnya cuma 3.000 perak, itu namanya abnormal. Sekarang orang-orang IT ya, mereka justru punya kesadaran untuk kembali kepada normalitas. Makanya mereka mengatakan, Pak, yuk kita curi start, mumpung orang lain masih pada takut. Ya, jadi tahun 23 besok saya diajak kumpul di sana dalam rangka curi start, bikin program ini, dan kebetulan betul ya. Kemarin itu yang berangkat ke puncak itu, ya Allah macetnya ya. Sebetulnya saya dijemput oleh Jingga dari Bojonggede kemarin, jadi kita ngelihat dari atas tuh ya, astagfirullah, padat banget itu, padatnya orang berangkat ke puncak ya. Jadi benar yang curi-curi start ini nih gitu ya. Sekarang Garuda Indonesia juga lagi minta bantuan pada saya karena mereka juga ingin bikin fasilitas rekreasi dan outbound. Untuk menghindari kemungkinan Garuda itu berharap dari penerbangan sekarang udah babak belur gitu ya. Jadi mereka justru ingin sesuatu yang down to earth ya, yang kembali ke bumi itu yang sekarang ini lagi diminati gitu ya. Nah, gitu. Jangan sampai ya gara-gara kita ketutup terus lama-lamanya pakai masker, senyum kita udah gak kelihatan lagi, padahal itu sudah aku. Ini gara-gara pandemi ini coba orang bersin bukannya dijawab, alhamdulillahnya malah curiga. Iya kabur. Saya pernah itu naik bus itu dari Purwokerto ke Jakarta, persen langsung ada yang liatin saya semua. Begitu dia lihat saya pakai masker, alhamdulillah. Baru dia bilang alhamdulillah. Jadi dia alhamdulillahnya gara-gara masker, bukan gara-gara persen. Nah baik ya udah sekalian, barangkali kita cukupkan ya sampai di sini. Kalau dari saya seringkali nggak ada waktu untuk tanya jawab, nggak apa-apa ya. Barangkali bertanya sendiri dan menjawab sendiri gitu ya. Karena kan doktrin saya selalu gitu kan, malu bertanya saat di jalan, tapi kalau belum apa-apa nanya malu-maluin. Sok tahulah karena sebenarnya Anda tahu. Sedikit gengsi lah bertanya pada manusia agar enggak kelihatan bego-bego amat. Jadi bertanyalah kepada Allah seperti makhluk yang paling bego di muka bumi. Bertanyalah pada ahlinya dengan catatan kalau nggak tahu. Jangan dikit-dikit nanya, buktikan dulu kepada Allah bahwa kita nggak tahu. Jangan permalukan Tuhan kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya pada ahlinya jika dan hanya jika kita memang benar-benar tidak tahu. Ya mungkin kita tidak berkembang, dikit-dikit nanya gitu ya. Ya minimal apologi saya lah waktu pertanyaan nggak ada. Sekian saja, alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum